Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bagaimana caranya agar kita merasa happy di pesantren? Bagaimana caranya supaya kita merasa happy di pesantren? Saya di pesantren dulu happy-happy aja. Kenapa Ustadz keluar dari pesantren? Guru saya pindah. Bukan tak happy. Saya keluar dari pesantren, guru saya pindah. Terjadi masalah, konflik. Guru itu pindah, tak tanggung-tanggung, 30 orang pindah. Semua yang guru yang saya ngefans pindah semua. Ya, saya pun ikut pindah. Kita kalau sudah cinta sama guru, kemana dia pergi, dia cabut juga kita. Wow, yalah. Jadi suasana pesantren saya suka, belajarnya suka. Sekarang kami reuni sama kawan-kawan, walaupun saya tak tamat, saya tetap dimasukkan dalam grup alumni. Itu pula sedap. Saya tak tamat, tapi dalam grup alumni nama saya tengok. Saya bilang saya tak tamat. Tak apa-apa Mat, kau dapat status khusus kata. Saya tanya lah kawan-kawan, apalah kenangan ente waktu kita dulu sama-sama di pesantren? Apa yang ente ingat tentang saya? Kata dia, kau dulu orang paling malas Mat, kata dia. Oh, itu yang dia ingat tentang saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita awal-awalnya memang pahit. Sama macam bapak yang hobi minum kopi. Pertama kali saya dikasih minum kopi, pahit. Sekarang masih pahit juga. Tapi orang yang sudah merasakan manisnya kopi, kalau tak minum kopi dia sehari, oh. Begitu juga orang yang pertama kali merokok, berapa kali dia tersedak batuk, pahit, pedas, pedar. Tapi sesudah dia rasakan manisnya. Begitu juga yang makan sirih. Sampai kami di suku Talang Mama dipersilakan duduk sama datuk, saya pun duduk, saya tengok dia ambil sirih, saya pun ambil. Saya tengok dia ngambil kapur, saya oleskan kapur. Saya tengok dia ambil gambir, saya ambil gambir. Saya tengok dia ngambil pinang di belah, saya ambil juga pinang. Saya tengok dia melipat, saya lipat juga. Saya tengok dia masukkan ke mulut, saya masukkan juga. Habis itu dia tersenyum, saya tak senyum. Kenapa? Saya belum merasakan manisnya sirih. Berkombinasi antara sirih, kapur, gambar, pinang, nikmat yang luar biasa, tak bisa dikatakan dengan kata-kata. Datuk, gimana rasanya? Amazing man. Lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tak pernah merasakannya, maka dia tak tahu dan bagaimana cara menceritakannya. Maka kau nikmati saja. Tahun pertama menyakitkan, tahun kedua kurang menyakitkan, tahun ketiga agak nikmat, tahun keempat menikmati, tahun kelima super nikmat, tahun keenam menangis saat perpisahan. Kita kayaknya nggak jumpa lagi nih. Itulah, maka pesantren itu sampai sekarang rindu dengan pesantren. Bagaimana supaya kita bisa menghafal Quran dengan cepat? Ada namanya program karantina Quran. Nanti pihak yayasan dengan Bapak Ibu Majelis Guru datangi Dr. Mustafa Umar, adakan pas libur, kalau Ramadan nanti libur sebulan atau libur panjang 40 hari naik kelas, jangan pulang santri, buat karantina Quran 1 bulan hafal Quran. Kemarin diadakan di Hotel Sri Indrayani 1 bulan hafal Quran. Saya tanya yang punya program itu, sudah berapa yang hafal se-Indonesia? 5.000 Pak. Baru sekitar berapa tahun 5.000 anak Indonesia hafal Quran dalam sebulan melalui program ini. Kemarin saya ke pesantren Mustafawiyah, saya tanya Tuan Guru Mahmudin,
Ustadz, gimana baca kitab yang cepat? Ada program yang bagus Ustadz. Nama pesantrennya Sidogiri. Jadi di Sidogiri ada program bisa cepat baca kitab. Nah, ini melalui percobaan-percobaan. Jadi kita jangan malu kita mengambil resep ini. Resep cepat hafal Quran, ambil. Resep cepat baca kitab, ambil. Karena sekarang zamannya zaman instan. Dulu orang Minangkabau masak lama sekali. Sekarang datang orang Jawa ke Sumatera, cepat ambil ayam, pukul-pukul, goreng, jadi ayam penyet. Kita tak usah malu untuk mengambil resep-resep. Saya menghafal Quran sangat susah, walaupun sering menghafalnya. Nanti ikut program namanya karantina Al-Quran. Bagaimana caranya agar bisa jadi dai kondang seperti Ustadz? Kondang itu artinya kodok diundang. Jadi saya pulang bulan Ramadan tahun 2008. Sekarang 2018. 2 bulan lagi ulang tahun yang ke-10 saya di Pekanbaru. 2008 saya pulang, tak ada satupun undangan ceramah karena MDI dan IKMI sudah tutup buku. Maka saya datang mendengar ceramah saja. Datang saya ke Masjid An-Nur Ramadan malam pertama, menengok cara Dr. Mustafa Umar ceramah. Gimana dia ceramah? 2000 orang hadir di masjid itu, bisa sunyi sepi menengok dia ceramah. Oh, begitu cara. Habis itu saya praktekkan pula, lembut dengan gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertidur semua jamaah. Ternyata tak bisa kita tiru gaya orang. Kita akan menemukan gaya kita sendiri. Ini gaya lo men. Oleh sebab itu jangan malu belajar, datangi abang-abang. Saya datang ke majelis Ustadz Nur Hadi Husain. Oh, gini cara Bang Nur Hadi ceramah. Habis itu saya datang ke majelis Ustadz Fajrian Shah di Masjid Ar-Rahman. Oh, gini gaya Bang Fajri. Habis itu saya tengok pula Ustadz banyak Ustadz Saidul Amin. Oh, gini Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Saya kumpulkan semua, saya ambil dari Ustadz Mustafa, saya ambil dari Ustadz Mawardi, saya ambil dari Ustadz Nur Hadi, saya ambil dari Ustadz Saidul Amin, saya campur-campur semua. Habis itu terjadilah apa yang terjadi. Pertama kali ceramah di Masjid Akramun Nas Undri, sepertiga saf. Masjid Akramun Nas itu besar, panjang, jamaahnya sepertiga saf. Ke kiri tak penuh, ke kanan tak penuh. Lebih banyak tiang daripada orang. Subuh pertama, subuh Sabtu. 4 tahun di situ melimpah sampai tak muat lagi teras, parkir jauh. Jamaah komplain, ini udah penuh. Pindah kami ke Al-Falah. Di Al-Falah 2 tahun penuh sampai tangga-tangga ke bawah. Ibu-ibu hamil sama nenek-nenek komplain tak bisa naik ke atas. Harus dicari masjid yang pakai eskalator. Pindah ke An-Nur. Sampai di An-Nur kosong. Karena An-Nur itu terlalu besar. Jamaahnya tak banyak. Kemudian An-Nur dilanjutkan Ustadz Zulhendri Rais, calon doktor dari Sudan. Saya pindah ke Masjid Raya Senapelan, Pasar Bawah. Karena Masjid Senapelan ini masjid tertua, didirikan Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Masjid tertua di Pekanbaru. Saya ingin masjid ini menjadi ikon untuk Pekanbaru sekaligus kajian. Itu mengapa kita pertahankan Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah dengan membaca kitab Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan. Yang penting kita buat aja. Jangan urus urusan Allah, yang kita urus urusan kita. Adik-adik buat pengajian, terus latihan muhadarah, terus semangat latihan ceramah. Walaupun nanti jadi PNS, walaupun nanti jadi gubernur, walaupun jadi bupati, ceramah tak boleh tinggal, karena itu adalah wasilah cara untuk menyampaikan pesan-pesan ayat-ayat Allah. Tadi semestinya sebelum saya ceramah akan ditampilkan 2 grup, yaitu grup
Syarhil Quran, ada penceramahnya, kemudian grup Marawis. Karena dua ini tak boleh dipisah, ada ceramah, ada seni Islam. Nah, itu yang mereka sedang tak sabar latihan-latihan. Itu artinya cepatlah Ustaz, cepatlah sedikit. Setelah tamat di sini, saya mau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Sementara ibu saya tak setuju kalau saya tetap mengikuti keinginan. Sama macam nasib saya, ibu saya pun tak setuju. Karena kami berkeluarga tak banyak. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, tak ada anak perempuan, dua-duanya laki-laki. Orang tua khawatir nanti kalau anak ni jauh mati. Kalau tak dia mati, anak tu mati. Nah, kata dia kasih saya jauh. Jadi jangan adik-adik bayangkan saya anak yang ke-12, sehingga kalaupun saya hilang tak terasa. Saya anak paling disayang, anak pertama, cucu pertama, anak pertama. Saya disayang nenek saya, disayang orang tua saya. Tapi ketika lulus, orang tua tak mengasihi. Tapi ada orang yang lebih tinggi, yang omongannya didengar ibu kita. Jadi jangan kalian yang ceramah, jangan pulang dari sini, mama ke sini sebentar. Assalamualaikum. Bukan kita yang ngomong, orang lain, nenek mama, orang tua, alim ulama, pakai mulut dia, tapi pesan dari kita, request. Nah, ada orang yang didengar ngomong ke ibu saya, kau kasih tak Somad berangkat ke Mesir? Tidak, anakku tak banyak, aku takut dia mati. Ayam, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Yang mau ditinggalkan di nama baik apa nama buruk? Somad akan berangkat jauh, dia akan pulang, dia akan meninggalkan nama baik. Akhirnya luluh hati orang tua. Tapi yang jurus ini tak bisa dipakai lagi, cari jurus lain. InsyaAllah kami semua mendoakan supaya lunak hati orang tuamu, supaya engkau diizinkan berangkat ke luar negeri insyaAllah. Bagaimana caranya agar solat kita bisa khusyuk dan tak menghayal atau mengingat yang lain pada saat solat? Mau main bola itu jangan langsung turun, nanti kaki kram, lari-lari dulu, ada pemanasan. Solat juga gitu, jangan langsung habis main bola Allahu Akbar, itu yang ingat gol. Jadi gimana? Pemanasan dulu. Gimana cara pemanasannya? Waktu wudhu, air masuk ke mulut, ingat dosa, ingat Allah, ingat dosa, mulut keluar. Air masuk ke hidung, ke mulut, ingat dosa. Air menyiram muka, ingat dosa biji mata. Air menyiram tangan, ingat dosa tangan. Air mengusap kepala, ingat dosa otak, telinga. Air menyiram kaki, ingat dosa kaki. Sudah mulai khusyuk, jangan ngobrol, tak boleh. Dari tempat wudhu ke dalam masjid tak boleh tasbih, tak boleh, karena ini merusak hati. Lalu apa? Tasbih, subhanallah. Dari sini ke sini ke sini, mulut menyebut, hati mengingat, otak memikir. Subhanallah, connect ke sini, connect sini. Darah makan nasi dari sini berubah menjadi darah, masuk ke sini, dari sini menyembur ke sini ke otak. Dari mulut ke jantung, naik ke otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan lidah. Otak semua. Maka kalau orang kalau sudah otaknya rusak, maka banyak makan otak-otak. Subhanallah semua. Konekkan antara mulut, hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Makanya mulut harus bergerak. Jangan solat mulut diam, apalagi sambil menengok-nengok ke atas. Makanya mata menengok tempat sujud, mulut bergerak. Apakah Nabi itu mulutnya bergerak waktu salat? Wahai Khabbab, kata Khabbab, na'am, ya. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, ku tengok jenggotnya bergoyang. Connect antara mulut dengan ini. Sama macam orang naik motor,
Orang yang naik motor tuh connect antara ini. Kalau dia agak lalai, konsen balik. Agak naik ke trotoar, konsen balik. Bawa mobil gitu juga. Udah agak dekat ke angkot, makanya dikelakson orang, tent, tuh konsen. Salat juga gitu. Udah agak balik. Udah agak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana caranya supaya kita istiqomah menjaga semangat beribadah? Balik dari sini, singgah ke rumah sakit yang dekat dari sini. Ini apa nama? Aulia, atau yang sebelah sana Awal Bros. Terserahlah mau yang mana. Naik ke atas, kalau security nanya, Pak mau ke ruangan mana? Jawab sama dia, semua yang ada di sini mau ku tengok. Saya masuk ke rumah sakit, nampak saya orang yang dipasang pipa di sini, darahnya disedot, dimasukkan ke mesin sebesar kulkas, dicuci di dalam, masukkan balik ke dalam. Saya tanya, berapa lama proses cuci darah ini? 5 jam. Seminggu berapa kali? 2 kali. Menengok orang cuci darah, hai Abdul Somad, ini nasihat lebih kuat. Kau sehat, kenapa tak bersyukur? Kenapa tak beribadah? Terbaring nunggu 5 jam. Sakitnya tak tertahankan dalam. Dicuci dalam gara-gara buah pinggang rusak, tak bisa cuci darah. Bagaimana dengan yang terbaring di ruang ICU? Tengok. Makanya dalam sebulan paling tidak sekali nengok orang sakit. Tak juga istiqomah nengok orang sakit, tengok orang mati. Nampak ada bendera putih, mampir, singgah. Tengok, buka penutup wajahnya, cium. Kalau sama-sama laki-laki, yang perempuan jangan. Walaupun bini udah mati, bini orang marah lakinya. Antar ke tempat pemakaman, tengok dia di dalam lubang jenazah. Itu membangkitkan kita untuk istiqomah, insyaallah. Ustaz udah coba, ya. Saya tidak diceramahi orang, tak ada orang menceramahi saya. Saya mau dengar ceramah, disuruh orang juga ceramah. Saya mau mendengar khutbah, disuruh orang juga khutbah. Maka yang menceramahi saya rumah sakit sama tempat jenazah. Aku punya banyak tengok. Ustaz, kasih kami amalan supaya istiqomah. Tapi udah tadi. Dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam keluarga, sama. Tengok orang sakit, tengok orang mati, semangat beribadah, semangat sholat, semangat tahajud malam, semangat baca Quran. Tengok orang bodoh, tengok orang jahil, dialog dengan orang tak berilmu, semangat menuntut ilmu. Tengok orang yang murat-marit, kacau balau, semangat pula kita menjaga silaturahim. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang tak sholat dan selalu membuka aurat? Jangan kalian yang ceramahi, cukup saya aja. Potong video pendek nanti ya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Nah, udah, kirim videonya ke dia. Dah, potong satu lagi. Nisaun, perempuan, kasiatun, pakai baju, ariyatun, tapi telanjang, tak mencium bau surga. Walaupun dia pakai jilbab, tapi sempit, transparan, tak mencium bau surga. Laki-laki yang membiarkan istrinya, yang membiarkan anak perempuannya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus. Siapa dayus ya Rasulullah? Orang yang tak ada rasa cemburu, membiarkan istri dan anak perempuannya membuka aurat, tak mencium bau surga. Ada, kirim ke. Bolehkah kita mencuri makanan orang pelit? Kami sosialisasi fatwa haram mencuri listrik di PLN. Apa hukum mencuri listrik PLN? Ada yang berpendapat
karena negara tidak adil maka boleh mencuri listrik. Ini tak betul. Bahwa negara tidak adil, tidak boleh mencuri listrik, karena listrik bukan punya negara, listrik punya rakyat, dikelola oleh negara. Maka pengelola negara yang curang tidak serta-merta menghalalkan perbuatan mencuri. Begitu juga kawan kita pelit, itu punya dia, tidak menghalalkan kita untuk mengambilnya. Bolehkah mencuri uang suami yang pelit? Tengok dulu. Kalau standar di Pekanbaru, misalnya makan suami istri di Pekanbaru 2 juta, misal 2 juta, lalu dia kasih istrinya 200.000, maka ibu boleh mengambil 1.800.000. Boleh, karena itu mengambil hak. Dalilnya hadis riwayat dari perempuan istri Hindun, istri dari Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu pelit, bakhil, sampai makan kami sama anak-anak pun tak dikasih. Bolehkah aku ambil? Kata Nabi, ambil bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya sesuai dengan keperluan, standar. Apa yang harus dilakukan anak zaman sekarang untuk menjadi orang sukses di masa akan datang? Masuk ke pesantren Darul Hikmah. Usah banyak-banyak kaji. Masuk aja kemari, sukses insyaallah. Kalau ada anak sini tak sukses, berarti belajarnya tak betul. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari pacaran? Masuk Darul Hikmah. Insya Allah tak pacar. Ibu, bapak yang khawatir anaknya pacaran, masuk pesantren Darul Hikmah. Ustadz Sauki Darlis tak pernah pacaran, saya tak pernah pacaran. Setelah kuliah di Al-Azhar, dari pesantren pindah Al-Azhar, di Al-Azhar pun tak ada pacaran. Habis itu pulang, bersusun paku perempuan mau sama kita sampai sekarang. Tengoklah di komen-komen YouTube sama Facebook, tak terhitung tak berapa yang mau jadi yang kedua. Bagaimana cara membersihkan hati setiap saat ditutupi maksiat? Maksiatnya apa dulu? Kalau maksiatnya mata, maka tundukkan pandangan. Nampak santri perempuan, tundukkan pandangan. Nampak nenek-nenek, tundukkan pandangan. Jangan ditengok. Apa maksiatnya? Maksiatnya mencuri Pak Ustaz. Jaga, ingat. Mak kita mungkin tak tahu hadis, tapi menasihati kita dulu. Saya dulu kecil kalau bawa mainan ke rumah, dapat di mana nih tadi? Di jalan mak, di mana? Balikkan nanti di akhirat besar dia sebesar bukit kau pikul di akhirat. Ternyata pelajaran al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Sebelum masuk ke Darul Hikmah, ibu dulu. Maka beruntunglah ibu-ibu yang punya anak perempuan akan menjadi ibu-ibu yang solehah. Mereka ini ibu-ibu yang solehah ini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Saya sholat tapi maksiat, apa yang salah Ustaz? Berarti sholatnya tak betul. Karena kalau sholatnya betul, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat, apa target pucuk daripada sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, apa target daripada puasa? Itu ayatnya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum, supaya takut kepada Allah. Ada haji, apa target daripada haji? 3. Fala rafatha, jangan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik. Wala jidal, tak boleh berkelahi. Kasar, kalau ada Pak Haji cakap kasar, tak sah hajinya, tak dapatnya haji mabrur. Apa efek keturunan
harta yang dicari dengan cara tak benar. Jurusnya jurus tupai, lompat sini, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Jurusnya jurus gayung, cedok sini, cedok sini, cedok sini. Jurusnya jurus sapi, menanduk ke muka, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Dapat duit haram, bawa balik ke rumah, kasih ke bini. Bini berikan beras, beras masuk rice cooker, ditanak jadi nasi, nasi disuap ke mulut menjadi darah, darah masuk ke jantung, menyembur naik ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Otak ni 4, otak muka, otak belakang, otak kiri, otak kanan. Otak yang mikir tu otak depan, ubun-ubun. Mengapa anak tu pikirannya tak pernah betul? Kotor gara-gara makan haram. Yang menyuapkannya siapa? Ayah. Suap, sogok, duit tak jelas, yang kasih makan anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, duit-duit yang tak jelas tak pernah saya kasih ke anak, saya kasih ke bini saya aja. Adik-beradik lah tu. Kalau kita sholat di belakang orang yang suka membid'ahkan orang lain, gimana Pak Ustadz? Sholat kita sah, sholat dia sah. Ada orang suka membid'ahkan saya. Somad tu pelaku bid'ah, somad tu pelaku bid'ah. Sholat saya di belakang dia, sholat dia sah, sholat saya sah. Cuman mungkin nengok muka dia hati kita sakit. Itu aja yang jadi masalah. Mau tak Ustaz sholat di belakang dia? Kalau dia bid'ahkan Ustaz, enggak, saya cari masjid lain. Pas saya sholat situ macam tak ada aja masjid lain. Sakit hati kita. Dibulinya kita di internet. Ustaz, apa pelanggaran disiplin yang kami lakukan seperti kabur, tak diketahui guru kami, orang tua kami di kampung, hingga tak ada di antara mereka yang merasa kecewa? Apakah itu termasuk hal yang menyebabkan murka orang tua? Ustaz, apakah pelanggaran disiplin yang kami lakukan seperti kabur, tidak diketahui oleh guru kami, apalagi orang tua yang di kampung, sehingga tak ada di antara mereka yang kecewa? Apakah itu termasuk hal yang menyebabkan murka? Ya, kalian sudah menipu orang tua. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah pada ridha orang tua. Cabut kalian, guru kalian bohongi, orang tua kalian khianati. Pergi kalian ke mall, pergi jalan-jalan, balik pura-pura baik, penipu. Saatnya nanti kalian pun akan ditipu juga oleh anak-anak kalian. Nauzubillah. Yang pernah menipu orang tua. Saya sampai sekarang tak pernah saya tipu orang tua. Bolehkah menggabungkan pendapat imam mazhab? Waktu wudhu pakai Maliki, solatnya pakai Syafi'i. Kalau cerita boleh, boleh. Tapi syaratnya berat. Pertama harus tahu dua mazhab. Kalau tak tahu nanti dia menggabung saling membatalkan. Yang kedua, nanti dikhawatirkan dia jatuhnya tatabbu' rukhas, mencari enak-enaknya. Waktu sentuhan kulit dipakainya Hanafi. Syafi'i kalau sentuh kulit solatnya diulang karena wuduknya batal. Kau tadi kan udah bersentuh kulit sama dia. Iya, kenapa tak kau ulang? Menurut Hanafi kan tak batal. Karena menurut Hanafi sentuh kulit itu maaf jima. Kalau jima baru batal. Kalau sentuh kulit tak batal. Oh, jadi kau pilih Hanafi? Iya. Pas hari raya kurban, kau tak kurban? Tidak. Tapi Hanafi wajib. Aku pindah ke Syafi'i. Syafi'i sunat muakkad. Ini namanya tatabbu' rukhas. Nyari enak-enaknya aja. Tak boleh. Kita beribadah ini paling selamat istiqomah dalam mazhab Syafi'i. Bagaimana caranya agar saya tak menjadi orang nakal? Masuk pesantren. Nanti di pesantren kau insya Allah tak nakal. Ustadz pernah tak nakal? Pernah. Cabut pernah? Pernah. Ketahuan Pak Ustadz? Iya. Macam-macam hukuman. Dipukul pakai batang sapu? Pernah. Ditempeleng bolak-balik? Pernah.
Yang nakal-nakal dulu disuruh hari Ahad tegak di jalan depan, diletakkan papan tulis whiteboard, saya anak paling nakal di pesantren ini. Semua tamu yang datang nengok, merah padam muka kita maju. Padahal di pesantren itu tak ada perempuan, laki-laki semua. Nengok perempuan hari Ahad itulah sekali-sekali kena hukum pula. Padahal yang datang nenek-nenek semua. Nah, itu jadi masalah nakal itu pernah. Siapa yang tak pernah nakal? Tapi jangan diperturutkan. Ingat kita ini akan kemana? Apa yang akan kita bawa? Bagaimana cara agar saya jika dihina tidak emosi? Oh, saya masih emosi. Hinalah kalau tak emosi. Masih emosi. Tapi kita memanage, mengkontrol kemarahan. Saya tahu saya orangnya emosional, saya pemarah. Kalau ada komen-komen saya marah, saya tak paham nengok komen. Kalau ada komen saya komen, orang ada komen. Kenapa kami tak pernah melihat komen Ustadz di Facebook? Saya tak tahu passwordnya. Saya baca, tapi mau membalas tak bisa. Saya kasih tahu ke admin tolong jangan kasih tahu aku passwordnya, karena kalau tahu nanti ku buka. Kalau aku tahu ku balas sih. Jadi kita mengatur diri kita. Kita tahu diri kita bagaimana. Yang paling celaka adalah orang yang tak tahu diri dia sendiri. Timbang. Halakamruun lam ya'rif qadrahu. Sudah tahu dirinya emosional, dia kasih komen, dia balas, itu gila. Saya ini orangnya pemarah Pak Ustaz. Kemarin saya tonton video orang yang ngejek-ngejek Ustaz, saya balas. Kau pemarah? Iya, jangan tonton video yang marah. Kau tonton video yang lembut. Habib Jindan, A'agib, jagalah hati, jangan kau nodai. Ustadz Maulana, jamaah, oh jamaah. Jangan kau tarik yang keras-keras, nanti hatimu semakin keras. Kita kenali diri kita. Sudah tahu diri tak mampu mengontrol. Kalau sudah terpegang HP sejam sampai jam 12 malam tak berhenti, itu kan bodoh. Saya ini orangnya tak pandai mengontrol, matikan. Konsisten, jam 9 malam matikan. Besok habis subuh baru dibuka. Karena kalau tidak kita akan larut. Walaupun sudah tua, mesti pandai mengontrol. Ustadz, apa arti cinta menurut Islam? Cinta artinya al-hubb. Al-hubb artinya mailul qalbi ila syai'i, kecenderungan hati kepada sesuatu. Itu artinya cinta. Ada dua, memilih minum di botol atau memilih minum di gelas. Maka saya lebih memilih minum di gelas. Maka artinya hati saya lebih condong, lebih cinta. Ada olahraga memanah, ada olahraga catur. Saya lebih condong memanah, maka berarti saya lebih cinta memanah. Ada Aisyah, ada Khadijah, ada Fatimah, ada Kristina. Hati saya lebih condong kepada Fatimah, maka berarti saya lebih cinta kepada Fatimah. Jadi cinta artinya kecondongan hati. Condongkanlah hati kepada Allah. Karena kalau hatimu condong kepada manusia, manusia akan binasa. Ibu kalau terlalu cinta kepada bapak, nanti kalau bapak mati ibu stres. Maka gantungkan hati ibu kepada Allah. Makanya banyak ibu-ibu ketika suaminya meninggal, dia diam, tak menangis. Ibu tak nangis? Enggak Pak Ustaz, tak kecewa. Udah lama saya tunggu Pak Ustaz. Gantungkanlah hati kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati kalian yang masih sekolah, usah cerita cinta-cinta. Cinta, gantungkanlah cinta kepada mufradat. Gantungkan cinta kepada kamus al-munjid fil lughati wal a'lam. Gantungkan cinta kepada mahfuzat. Gantungkan cinta kepada mutalaah, kana Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalaman wa bardun laisa fiha sautul harik fi syari. Gantungkanlah cinta kepada tasrif. Jatuhkanlah cinta kepada mahfuzat. Jatuhkanlah cinta kepada ilmu. Nanti sampai masanya cintamu berbuah. Kalau kau sudah berhasil
semua akan mengaku cinta kepada engkau seperti cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jam 1.15 sampai jam 3 kurang 15 saya menyampaikan tausiah petang ini 90 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Jangan tutup dulu, jangan bubar dulu. Ada beberapa acara kita ikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.